masjid tuh kayak sholat untuk perempuan tuh nggak di situ. Di mana? Di mana? Di rumah ibu RT-nya kalau nggak salah. Kalian pernah nggak sih nemuin kayak gitu? Biasanya kan kalau nggak ada tiket gitu kan, yang namanya cuaca kan nggak tahu ya. Kadang bisa jadi masjidnya itu udah nggak muat. Tiba-tiba hujan nih, jamaahnya ada yang kehujanan. Nah, di mana di suatu daerah itu ada kayak komunitas muslim jadi, gitu, komunitas sih biasanya komunitas. Kembali lagi nih bersama kita berempat di acara obrolan santai di Masjid Istiqlal TV. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Kita akan membahas ya kan ya teman-teman, membahas tentang seberapa sering sih kita datang ke masjid gitu. Nah, kalau untuk kalian-kalian di rumah nih, seberapa sering sih kalian datang ke masjid atau ikut kajian gitu misalnya? Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau ikut kajian agak jarang sih, malah beberapa kali aja. Kalau dari kalian misalkan sering atau nggak pernah atau yang fanatik banget nih, yang mana nih? Ada kali kayaknya yang fanatik banget ya. Dilihat dari wajah-wajahnya biasanya kan. Iya benar-benar. Gimana nih Kak Anissa? Kalau aku sendiri termasuk yang fanatik ya, kemanapun kalau bisa aku datengin ya pasti aku datengin. Keren banget. Jodoh nggak sih? Jodoh akan kekunci sampai kemanapun. Bahkan penjuru dunia. Benar, bisa diibaratin gitu. Kenapa tuh? Karena kan kalau kegiatan di masjid gitu kan nambah pengetahuan kita ya, Iya sih, terlebih lagi tentang agama gitu. Mungkin karena ada faktor ini Iya, juga atau nggak dari ini sih? kali apa, Mungkin suka ya pendakwahnya biasanya Bisa kan kayak juga, gitu. itu juga ngaruh sih, tergantung. Terus Pasti ada salah satu pendakwa yang Kak Anissa sukai. iya, tapi terus ini tahu lagi nge-hype banget di Indonesia ya, khususnya kayak kajian banyak nggak sih kayak iklan. Iya, banyak benar-benar Dimana banget. kayak Lagi booming kayak road tour, berarti kayak idol road tour gitu loh sekarang sistemnya kajian, apalagi dai sekarang kan kayak muda. Iya sih benar-benar. itu kan yang Gitu ya. Bener banget. Makanya mungkin ada yang kayak tipikal kayak Kanisa ini ya, jadi kayak fanatik. Tapi kalau ngikut terus gitu. kalau aku sendiri sih kayak kebanyakan ya, karena kan mungkin kita masih berkuliah beberapa waktu lalu dan hype-nya kajian itu pada saat kita masih kuliah. Oh jadi iya itu benar. kayak Jadi Oh, sulit bisa ya. nggak sih Sulit. kayak nge-compare jadwal. Kalaupun Bagi memang ada waktunya. tanggal yang cocok nih, kadang tuh tempatnya jauh Jauh banget. Giliran ada yang di tempat kita tuh ternyata waktunya nggak sesuai. Memang Iya. kan bukan jodoh kita nggak sih, kayak harus datang ke kajian. Iya, At benar. least ujung-ujungnya kita nontonnya di Di YouTube. media sosial Iya, ya. benar, Iya, di media benar. sosial Sekilas-sekilas ataupun- nggak yang ngeliat langsung orangnya kan? Iya benar. Iya. SW lah ya ujung-ujungnya. Iya, benar. Bener sih. Kalau lu, kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri yang kayak kalau emang dekat tempatnya ya aku datengin, kayak yang biasa lah, biasa-biasa aja gitu buat untuk ke kajian, kayak misalkan wah ini judulnya kayak bagus nih, aku tertarik nih, ya udah. Tapi kalau misalkan kayak kurang tertarik sama judulnya atau kurang tertarik sama pendakwanya, itu kayak enggak itu. Soalnya aku bukan tipikal yang kayak aku suka pendakwa ini nih, suka banget, enggak. Emang yang Aku dicari kayak gimana? aku sih yang dicari ya pasti yang muda dong. Kebanyakan pada Boleh don't judge a book Oh, iya by sih, its benar. Iya sih bener banget. Siapa tahu pas dateng wah ternyata ini ya. Oh iya benar sih. Kak Jara sendiri gimana? Maksudnya kayak suka sama pendakwanya itu dari apa? Dari dai-nya itu dari apa sih? Kayak misalkan Apa ya? Mungkin Rata-rata sih iya. karena pendakwahnya cakep Iya. ya kan? iya. menenangkan hati. Adem dilihat gitu, adem. Kalau Mungkin, karena ilmunya pernah. Karena ilmunya aku sih personally netral ya, karena kan netral. sesuai yang penting tidak melenceng. Oh iya benar. Penjelasannya mudah dipahami itu sih. Kalau misalkan apa sih ikut kajian gitu ya. iya. Apalagi sekarang kan banyak kayak pendai-pendai muda gitu. Terus fans fanatiknya itu rata-rata apa sih, Nisa mungkin ya, ciwi-ciwi. Benar-benar. Dari situ juga kemungkinan. Ini Kak Nisa sendiri pasti adalah sosok pendakwanya. Nah itu tertarik karena apa Kak? Apa karena dari kajiannya menyentuh hati gitu? Ya bisa dibilang gitu ya.
Juga kan kadang kan ada dai nih yang kayak full kajian semua tuh. Nah, tanpa bercanda gitu jadi ngantuk gitu ya. iya, kalau dai yang saya suka nih ada bercandanya nih. Jadi iya, terhibur seru. gitu kitanya sebagai Hidup tuh jamaah. nggak boleh Selalu serius ya. Iya, biasanya kan Kiddingnya dikit lah. biasanya ada dai yang kayak ya udah lurus aja bacain materi tanpa ada kayak apa sih, kan banyak tuh dai-dai yang kayak itu mah mungkin lurus buat terus yang kalangan apa? bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Oh, yang beda dong. iya, Pasti ada aja. beda Ada kan? ya, ada Kita dai juga pasti yang kayak nyarinya gitu. yang setara, maksudnya yang gak jauh-jauh lah, yang masih Iya, benar. sesuai dengan zaman kita. jadi bisa pahami benar. keadaan Iya. kita juga. Tapi sebenarnya kan kayaknya aku lihat-lihat kajian sekarang tuh nggak di masjid ya. Kayak kemarin aku lihat di Instagram ada kajian yang diadainnya di ballroom, Iya, betul. benar. ballroom hotel. Betul, betul. Nggak cuma di masjid. Gimana menurut kalian? Nggak apa-apa sih selagi kan, maksudnya kalau nggak melulu soal di masjid gitu ya, maksudnya bisa dimanapun kalau untuk kajian gitu kan. Yang penting tempatnya nyaman sih kalau menurut aku mah. Cuma Iya. kalau aku kan beberapa doang ya, maksudnya beberapa kali doang nih. Maksudnya aku gitu ya. lebih ke yang ngelihat kajian tuh atau ngelihat dakwah gitu ya, Iya. melalui ini aja sih media sosial yang Iya, lewat iya. gitu, lebih cuma Iya. terus juga kan kadang kalau misalkan nggak sempat gitu kan masih bisa ditempuh pakai HP kan, maksudnya Iya sih, nggak mesti harus datang ke tempatnya, yang penting ilmunya nyampe di kita gitu. Iya, Kalau aku benar. sih lebih gitu. Kalau aku sendiri nanggepin kayak gitu mungkin dari sisi masjidnya terlebih dahulu kita lihat apakah masjid Memadai tersebut ya? memadai untuk kita ya melakukan kajian di situ, karena kan pada saya kita ngelihat nih banyak ustadz muda sekarang yang fans fanatik itu terus bukan gimana ya, pas kita lihat kuotanya 200 minimal 200 kayak gitu kan, itu kan enggak untuk memadai masjid. Masjid itu tidak memadai maksudnya. Terbalik ya, belibet banget jadinya nih. Iya kayak gitu. Mungkin kita lihat kan banyak nih di Indonesia masjid-masjid besar gitu. Nah, mungkin di situ bisa untuk mengadakan kajian. Kalau di daerahku sendiri jarang ada masjid ya yang besar yang bisa memadai para jamaah kayak gitu. Jadi kayak Karena di kan itu hotel mungkin banget dari gitu. apa ya, daerah kali ya. Jadi Iya, betul. dana pembangunan masjidnya pun nggak kayak di kota-kota Iya. sih. Kayak misalkan Masjid Istiqlal ini kan mampu menampung ribuan Jamaah. jamaah, jadinya muat-muat aja kalau Bisa diadain bikin kajian di acara, sini kan ya muat aja, nggak usah Iya, di benar-benar. hotel. Tapi kalian aku tuh pernah lihat di Instagram kayak pas dia mau mulai, bahkan kayaknya sebelum mulai kajian nggak sih, dia kayak lari-lari Oh gitu, iya. semangat banget gitu, Iya, kayak benar. untuk duduk di depan. Benar-benar. Iya, benar. Kalau menurut aku sih ya kayaknya bagus nggak sih kalau misalkan ada bangku kita tahu ditulisin nomor gitu, nggak sih? Menurut kalian bagus nggak sih? Iya, Kayak Lebih efektif Lebih juga aman, ya. konser Iya kan, sih. jadi kayak konser Tertata gitu gitu loh, kan, nggak yang rapi. Karena takutnya kalau misalkan nanti lari-larian nggak kondusif jatuh kan. bener, apalagi kan pakaiannya Iya, misalnya cewek. Apalagi kan kita gamis. ke kajian gitu, masa mau ke kajian kayak mau ke konser Berebutan berebutan gitu kayak nggak gitu, sih? iya. Berantem takutnya ya. Nanti yang ada ilmunya nggak dapat, maksudnya nggak masuk ke kita, pahalanya nggak masuk ke kita gara-gara kita entah berantem di tempat itu karena perebutan untuk di depan gitu, rebutan untuk di depan gitu. Pokoknya harus paling depan gitu. Iya. Nih untuk mungkin ya kepanitiaan Iya, kedepannya nggak sih, kalau menurut aku pribadi sih ya setidaknya kasih nomor biar nggak geser-geser desek-desekan. Apalagi kalau misalkan kalian bener nggak sih ngeliat di Instagram gitu kayak larinya tuh kayak kenceng banget, serem nggak sih? Bener banget. Mungkin itu jadi evaluasi kedepannya aja kali ya untuk panitia, kayak gimana gitu. Biar tertata aja sih sebenarnya. Terkoordinir juga biar dilihat Juga Biar kebaikan ya kan. Iya, gimana nih, Sak? juga biasanya kan kalau nggak ada tiket gitu kan, yang namanya cuaca kan nggak tahu ya, kadang bisa jadi masjidnya itu udah nggak muat, tiba-tiba hujan nih, jemaahnya ada yang kehujanan iya, atau benar gimana gitu kan, banget. kasihan jemaahnya. Tapi seharusnya kan udah diperhitungkan nggak sih dari berapa banyak yang dia mampu jual tiketnya, pasti dia juga harus tahu dong apa bukan kuantitas kuantitas dari si pengunjung yang bakal datang ya. Kalau misalkan nggak muat di masjid kan bisa di hotel. Iya, benar. Maksudnya ya di ruang apa sih kalau di hotel Pertemuan tuh? aula gitu Iya, kan. Iya. aula yang disewa lah ya. Gitu.
Itu sih kayaknya lebih bagus nggak sih? Kalau di daerahku sendiri ya pengajian sama kajian nggak jauh beda ya, nggak jauh beda karena ada sama-sama itu. Kalau di daerahku ada setiap minggunya itu pasti ramai banget, kayak entah anak-anak pondok atau apa itu pada datang ke pengajian tersebut. Itu tuh pokoknya setiap minggu tuh ramai banget, kayak setiap minggu pagi nyampe sore gitu. Mungkin dari situ kan entah pengisi acaranya yang digemari anak muda nyampe hati gitu kan, itu pasti penting banget kan kayak gitu. Biasanya kayak nyentuh hati, besoknya langsung tobat, biasanya kayak gitu kan. Ada aja kayak gitu. Terus apalagi kalau aku sendiri pribadi suka lewat FYP kayak wah Ustadz ini bagus ya, kayaknya aku pengen deh kali-kali ikut kajian dia gitu. Kayak tersentuh juga kan kadang sama kata-katanya yang bisa menyadarkan kita. Tapi kadang kalau misalkan ikut kajian gitu kayak war tiket juga nggak sih? Iya benar war. Harus cepet-cepetan. Ujungnya mah juga kayak gitu, agak menyedihkan juga kalau sampai harus berebutan tempat padahal kita membayar yang sama dan menginginkan ilmu yang sama ya. Tapi untuk kayak tobat gitu, kalian lihat nggak sih kayak di film box office sekarang kayak ada film apa sih itu namanya yang Siksa Neraka itu orang langsung tobat. Iya benar. Gimana sih menurut kalian, kayak apa ya, itu beneran bakal berpengaruh banget nggak sih, bagus nggak sih? Kalau menurut aku sih kayak bagus gitu. Kalau menurut aku sendiri tergantung pribadinya ya. Kadang aku ngelihat beberapa FYP yang di brand aku itu kayak ya udah yang nonton kayak gitu biasa aja, ada yang kayak langsung tersentuh hatinya gitu. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing juga. Iya sih. Juga ada yang menganggap kalau itu tuh terlalu dilebih-lebihkan nggak sih? Oh iya bener, nggak masuk akal. Mungkin kita nggak tahu juga sih siksaan neraka buat itu sebenarnya cuma warning, peringatan kan, kayak buat ini diri. Bener banget, buat warning diri sendiri. Warning diri sendiri. Bahwasanya hal kayak gitu kan nggak mesti dilakuin kan, kayak walaupun kalian mikirnya kayak gitu mah nggak masuk akal, masa di neraka gini-gini, Allah sejahat itu kan, maksudnya cuma buat kayak wanti-wanti aja gitu ke kitanya, teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil, jangan terlalu menyepelekan lah intinya gitu. Iya sih, benar banget. Tapi buat kamu nih yang kan kamu fanatik nih ya sama kajian gitu. Iya benar. Tema apa sih yang menurut kamu tuh kayak recommended banget buat teman-teman? Karena aku masih muda ya, mungkin masalah perasaan mungkin ya. Gimana caranya mengontrol perasaan gitu. Iya. Kalau misalkan kamu? Kalau aku mungkin tentang muhasabah diri ya, kayak misalkan bukan muhasabah, gimana? Kayak introspeksi ke diri gitu. Kayak kita yang kurang untuk masalah ibadah gitu kan. Kayak gitu jadi termotivasi untuk hukuman gak sholat itu gini loh gitu. Jadi kayak oh iya harus gitu. Tapi jarang ada orang yang kayak langsung tersentuh hatinya. Kita aja ngebilangin orang itu, maksudnya pendai aja menceramahi, ngasih tahu orang itu nggak langsung tersentuh, apalagi kita gitu. Padahal kan janji Allah kepada orang yang rajin ibadah itu apa, terus yang meninggalkan juga apa. Tapi jarang ada orang yang ini tersentuh, cuma besoknya lupa lagi. Oh iya bisa sih, bener, namanya juga manusia, tempatnya lupa. Iya ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya benar, kayak sama aja dibilangin orang tuh juga gitu kan, kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Terus kan ada orang yang ikut kajian cuman kayak mau pansos doang, gimana sih, FOMO ya. Cuman kayak gitu doang, buat upload di medsos, buat upload. Wah mungkin biar dipuji, ikut kajian nih muslimah nih gini, atau ukti apa sih, haus validasi kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu. Tapi jangan ya bestie jangan kayak gitu. Kita kan maksudnya ikut kajian itu untuk menambah ilmu, tapi buat diri sendiri. Terus malah dibuat untuk cuman gaya-gayaan kayak gitu, gaya-gayaan doang. Upload di medsos itu jangan. Iya benar banget.
Tapi kalau ngomong tentang kajian gitu kan kayak apa sih kegiatan, termasuk kegiatan masjid nggak sih, atau itu didirikan oleh Biasanya CEO kali ya? Ya nggak sih menurut kalian? Acara Iya, IO ada sih tergantung dari Masjidnya masjidnya. Iya, dari masjidnya. Soalnya kan masjid sekarang itu jarang banget untuk mengadakan kajian ya. Rata-rata itu kayak mungkin di mana di suatu daerah itu ada kayak komunitas Oh iya, bisa muslim jadi, gitu, komunitas sih biasanya kalau komunitas terus mengadakan itu, karena jarang banget untuk di sebuah masjid yang aku lihat, yang aku pandang jarang banget sebuah masjid mengadakan kajian. Itu tuh kayak sayang banget kok. Masjid kayak masjid gede tapi cuman buat sholat Bukan gitu. cuman sih, emang sebenarnya itu Iya, kayak Kebanyakan juga ya, kebanyakan emang kayak gitu. iya kayak fungsi utama Iya, mungkin ya benar. kalau sholat, tapi kan ada banyak fungsi nggak sih dari Iya. pas zaman Masjid. Rasul juga kan banyak fungsi masjid, tapi itu nggak cuma sholat doang fungsinya, tapi sekarang ya Jarang. nggak tahu ya. Apalagi kan kajian itu untuk menarik anak muda juga sangat tinggi lah ya, sangat tinggi. Tapi jarang ada masjid yang menyadari bahwa kajian itu penting juga loh di masjid untuk menarik para remaja gitu. Tapi kenapa jarang ada masjid yang mengadakan kajian tersebut gitu? Oh iya sih bener ya, kalau misalkan aku nih mungkin kalau dari masjid-masjid yang ngadain kegiatan itu mungkin dari orang warga sekitarnya nggak sih? Kan Iya. kalau misalkan di acara kajian besar gitu kan dari IO ya biasanya ya, kayak datang dari seberang pulau lah kan maksudnya. Iya sih benar. Jadi penyelenggara masjid itu tidak menyediakan kegiatan itu, jadi bisa jadi kalau untuk sekarang kegiatan kan jarang ya kalau misalkan dari warga masjid tuh ngadainnya di masjid sama pasti kan kayak di hotel atau bar begitu kan. Iya, benar. Dari luar-luar kota bisa datang ke sana gitu. Iya benar. Juga kebanyakan kan kalau acara gitu pasti ngeluarin biaya kan. iya. Nggak mungkin masjid kayak mau ngadain acara gitu tapi nggak ada biayanya nih. Mungkin aja kan bisa Mungkin dari, aja. Kalau masjidnya Oh, besar, iya. Iya. Tergantung masjidnya tergantung juga masjid sih. baik lagi kan. iya. Sebenarnya anak muda zaman sekarang juga untuk ikut kajian Udah banyak berbayar juga nggak masalah Iya. sebenarnya. Udah banyak yang Gitu. minat gitu. Iya, apalagi di dukung oleh dai-dai yang Yang Kece-kece. kece-kece yang apa sih mengikuti zaman gitu ya, mengikuti gaya. Berdakwahnya sesuai Iya. zamannya, maksudnya banyak yang diminati gitu. iya bener banget sih. Mungkin kalau di masjid sendiri jarang ada kajian, tetapi hampir semua untuk mengadakan kayak Isra Mi'raj. Tapi jarang ada anak muda yang mengikuti itu nggak sih? Oh, biasanya kalau di Iya. masjid mah cuma dari kiai-kiai setempat nggak sih? Kalau di masjid aku sendiri nggak, kadang didatengin dari Oh. dari berbagai daerah, kayak entah dari luar Iya, Tangerang kalau kajian gitu. ini kan kajian besarnya. Biasanya kan kalau kajian di kajian harian biasanya gitu kan pasti Iya, oh iya, dari kiainya. setempat. Jadi jarang sih kayaknya anak muda yang kalau Iya, kajian benar. harian, karena mungkin dia kurang tahu sama kiainya atau kurang tertarik. Biasanya kan kalau kiai-kiai setempat itu yang untuk kalangan Ibu-ibu iya, ya yang iya, lanjut iya, usia mudanya kayak gitu. mungkin boring atau bosen gitu kan Ngantuk. jadinya. Karena lebih banyak materi yang aku Iya, bilang tadi pertama kan, tingkatannya lebih tinggi. Bener Gitu. sih. Paling di masjid ya mengadakan, kalau mengundang kiai-kiai besar paling itu ya kayak Isra Mi'raj gitu. Terus Maulid mungkin kayak gitu kan. Tapi jujur li aku sendiri jarang ke masjid sih di apa sih lingkungan sekitar rumah aku, karena sebelum tinggal di rumah yang sekarang ya, rumah yang dulu tuh kayak masjid tuh kayak sholat untuk perempuan tuh nggak di situ, Di mana? Di mana? di rumah ibu RT-nya kalau nggak salah. Oh. Kalian pernah nggak sih nemuin kayak gitu? Pernah sering iya, tapi ada. kalau yang aku lihat itu lebih kebanyakan musola, karena musola. mungkin kalau masjid di tempat aku alhamdulillah sih udah memadai ya, kayak sekarang apalagi banyak masjid yang gencar untuk pembangunannya gitu, kayak misalkan ditingkatin atau diperluas lagi gitu. Iya sih, tapi juga ada yang masjid kayak misalkan dari aku SMA nih sampai sekarang tuh kayak nggak kebangun-bangun gitu, kayak nggak jadi-jadi. Tapi tuh apa ya, mungkin ya kalian tuh kayak harus cari cara lain nggak sih, kayak
dana, cari cara untuk mencari dana yang lain gitu. Jangan, kan kalau misalkan sekarang banyak yang ini nggak sih di pinggir-pinggir ya. Iya, kayak gitu. Harusnya ada yang lebih upgrade gitu juga. Ngelola yang lebih ini ya, jadi biar berjalan gitu kan, nggak stuck. Kalau kamu sendiri sering ke masjid gak? Iya. Sering sih, apalagi kalau pas Ramadan ya tentunya. Itu nggak usah ditanya, itu rame. Tapi kadang rame cuma di awal doang. Iya sih emang. Di akhirnya udah makin maju aja sampai ya. tapi kayak lauk puasa di awal tuh Oh iya bener, kayak istimewa. ada banyak dari sayuran, Bener. apa sih, lauk hewani, lauk protein nabati tuh pasti ada semua. Iya, benar. Makin kesini ujung-ujungnya mie. Iya bener. Mie telur. Mie rendang kan yang penting ada namanya, rendang semua rasa. Ujung-ujungnya instan semua ya, makin kesini ya. Seadanya ya. Iya benar-benar, sebenarnya kayaknya sama nggak sih kayak gitu perasaan ya, kayak apa ya, mood mungkin mood kita di awal yang wah hype banget nih, Benar-benar kayak sholat di awal kayaknya datang semua, nanti ujung-ujung kayak Tinggal 21 aku kerja aja, kayak ada banyak kerjaan, ntar aja gitu. Padahal di awal itu kayak ya udah baru pulang kerja juga dibela-belain aja ya. Iya. Tapi makin akhir ya capek baru pulang kerja. Tapi ada satu alasan lagi. Kenapa? Bukber. Oh iya. makin akhir makin banyak schedule bukber ya. Bener banget, kayak seakan-akan tuh tiba-tiba kok temennya jadi banyak ya, kok ngajak bukber semua teman. Iya. Padahal hari biasa kayak nggak punya teman nggak sih? Bener banget. Kayak hari awal puasa mah ya udah buka di rumah, tapi makin akhir dari pertengahan ya, pertengahan sampai akhir H-2 pun ada aja yang ngajakin bukber kayak gitu. Itu termasuk kegiatan masjid juga kan ya? Iya. Kayaknya kan banyak banget nggak sih kegiatan masjid itu? Tapi jarang ada masjid yang mengadakan itu, apalagi kayak bukber kayak gitu. Jarang kan ada masjid yang ngadain bukber kayak gitu. Sih. Tapi kalau yang aku lihat sih, alhamdulillah banyak sih, kayak apalagi di pinggir jalan. Aku pribadi kan kayak orang yang kalau misalkan keluar nih, pasti kalau udah mau masuk sholat gitu, waktu sholat atau sebelum waktu sholat tapi kita mau istirahat dulu, kita cari masjid dulu aja yuk buat rehat sebentar gitu. Soalnya kayaknya lebih nyaman di masjid ya dibanding di tempat-tempat kayak gitu, apalagi kalau di tempat wisata gitu kan buat bingung nggak? Iya bingung, mahal. Iya, kebanyakan sekarang orang kalau wisata gitu ya pasti nyarinya masjid, Iya. buat tempat istirahat lah. Balik lagi kalau misalkan pengurusnya menerima. Oh iya, betul. Iya bener. Kalau enggak kadang ada yang dikunci. Kalau untuk yang tahu tempat wisata jauh gitu kan, Iya. kurang fasilitas buat istirahat, berteduh gitu, pasti harusnya petugasnya ngerti sih ya, seharusnya buat nerima Iya tamu-tamu, entah itu buat sholat apalah. Tapi sejauh yang aku lihat sih kayak Kenapa? kalau lagi jalan ya kayak masjid itu dikunci tau. Iya, Bahkan benar. dari gerbangnya gitu. Oh iya deh. Kan benar. menurut pribadi aku ya seharusnya nggak dikunci sih. Apalagi yang di pinggir jalan kayak gitu ya. Iya, Kan musafir. buat tempat istirahat pada misalkan entah pergian jauh itu kan ya menurut aku jangan dikunci lah, yang penting kita tahu tata cara kebersihannya, maksudnya bukan tata cara ya, kayak menjaga kebersihannya. Karena kan siapa tahu ada yang lagi di jalan baru nemuin masjid nih mau sholat tapi ternyata masjidnya malah dikunci. Nyesek Itu banget kebanyakan ya yang sih. aku lihat kayak gitu sih. Iya sih, benar banget. Tapi ada bagusnya nggak sih kalau masjid dikunci tuh? Iya nggak Nis? Iya bener banget, kan di masjid itu kadang ada barang berharga. Iya, jadi ada barang berharga. Ya, tapi kan itu rumah Allah nggak sih? Kayak kalaupun ada barang yang hilang ya, tapi kan itu rumah Allah, duit dari masyarakat, pasti kan ya udah kali beli aja lagi. Enggak, maksudnya kan Enggak. kalau misalkan dikunci, Iya kalau sih. misalkan nggak dikunci nih, terus jarang kan ada kalau masjid-masjid di tempat-tempat kalian emang kayak petugasnya nggak pulang ke rumah gitu. Maksudnya ada beberapa sih yang emang tinggal di situ, Iya cuma kan sih. dekat. Iya Kalau misalkan sih. dikunci, siapa tahu di situ kan ada kotak amal kan biasanya di masjid tuh. Iya. Oh Jadi iya, siapa tahu ntar iya. dicuri, terus juga kayak menghindari untuk masjid tuh supaya nggak dibuat yang enggak gitu sama enggak. orang. Oh, kayak kasus viral pas waktu itu ya. Oh ada- iya, banyak sih sebenarnya kasus, tapi Iya, ya kan maksudnya
nggak ini juga kalau masjid dikunci tuh ada bagusnya juga gitu. Tapi kalau saran aku Kenapa? sih kenapa nggak dikuncinya pas setelah Isya nggak sih? Bener banget, setelah Isya. Emang itu yang pengurus masjidnya nggak balik lagi gitu kalau misalkan siang bolong ngunci masjid? Iya, sih, kan iya. biasanya kalau Kak, aku lihat itu siang-siang ya. Kalau malam ya aku wajarin aja gitu, bener kayak loh. wajarin Iya, kalau siang gitu. mah- Kalau siang ini kok banyak sih masjid yang dikunci padahal masih siang loh gitu. Iya. Padahal atau enggak kayak kotak amal diganti pakai ini nggak sih bunker nggak sih? Apa sih ini? Qris. Qris. Kan tapi banyak kan ya. Kasus Qris Bisa ya. banget. Qris kita. Iya. Ternyata orang sodako tuh kayak ke akun kita. Oh iya bener, banyak modus-modus penipuan kayak gitu ya. Oh, mungkin bisa dirantai. Iya, kebanyakan juga aku lihat mah kotak amal dirantai kebanyakan. Cuman kalau untuk yang di dalam masjid gitu yang kotak amal kecil kan biasanya enggak tuh. Nah, jadi mungkin tak petugasnya kurang kan. Jadi ya mau nggak mau beberapa kali harus dikunci gitu walaupun siang gitu. Tapi seharusnya nggak dikunci sih kalau misalkan untuk pas lagi jadwal kegiatan lagi banyak-banyak orang. Cuma kalau malam lebih baiknya dikunci gitu. Juga kadang kan di masjid kan jarang yang kita temuin CCTV gitu kan yang bisa mantau. Iya sih, benar-benar. Jadi lebih bagus dikunci sih kalau Kita kan nggak bisa memantau. Iya benar sih. Oke Besti, sekian dari kami. Bagi kalian nih yang suka ikut datang ke kajian, teruskan nih hobi kalian. Nah, bagi yang nggak suka, kalian harus paksakan untuk suka kajian. Terus juga jangan lupa kalian harus ngaji dimanapun kalian berada ya teman-teman. Oke, sekian dari kami berempat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.